mulai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arif pecinta hewan Indua TV. Di kandangnya Mas Ano Fernandes. Ini luar biasa. Yang pertama memang bagi pemula ya, harus belajar cara perawatan. Kedua, cara manajemen pakan. Ketiga, berkaitan kalau breeding itu berkaitan dengan perawatan anak. Ini semuanya akan kita kupas di kandangnya Mas Ano Fernandes di Desa Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Cekidot, ikuti N2 TV ya. Hewan N2 TV, mantap. Mas, dari pelajaran kita sudah lama kan saya nggak ketemu ya. Hampir satu tahun udah ada belum ya? Hah? Hampir 1 tahun. Kalau dari berkaca dari pengalaman breeding selama saya nggak kesini ini, apa saja sih Mas kendalanya Mas Ano? Coba maju dikit Mas Ano. Nah, pengalaman saya terakhir panjenengan nggak kesini hampir 1 tahun. Jadi alhamdulillah sekarang yang kemarin lagi belum hamil, sekarang udah pada beranak. Dalam waktu 1 tahun. Ya kalau ngomongin kendala, setiap usaha pasti ada namanya kendala. Kendala itu terkadang dari angka, terutama di angka kelahiran. Ini ada beberapa indukan yang melahirkan anaknya mati dari kandungan. Jadi dilahirkan 2 ekor, yang satu mati. Itu satu jadi kendala. Harapannya bisa hidup, tapi ternyata belum rezekinya mungkin, jadi hanya satu yang selamat. Ini menjadi titik tersulit bagi peternak breeding ya? Karena sejauh ini dari pakanan semua ini murni normal dari rumputan, daunan. Tapi mungkin itu tadi belum takdirnya, belum rezekinya. Belum rezeki ya? Iya. Ini satu babon anaknya berapa ini? Ini kemarin pertama 2, terus yang kedua beranak kedua ini anaknya 3, lahir semua, sehat semua. Berjalannya waktu ada yang aneh, anaknya beda warna, tapi indukannya nggak mau nyusuin karena beda warna. Yang lain warnanya putih ke coklat-coklatan. Babon ini anaknya 3. Anaknya 3. Yang hidup berapa? Yang hidup sekarang tinggal 1. Lah ini? Ini kakaknya, mbaknya. Karena dulu terlalu cepat dinikahkan, akhirnya anaknya kecil. Kayak gini? Iya. Ini usia berapa bulan? Ini udah ada 7 bulan, udah ada. 7 bulan? 7 bulan. Kecentet ya? Nah, maksudnya kecentet. Itulah. Ini karena faktor waktu usia 1 bulan setengah induknya udah minta kawin, saya kawinkan. Mungkin dari waktu udah mulai hamil, air susunya udah nggak enak, ibunya juga nggak mau menyusuin, akhirnya seperti ini anaknya. Ini salah satu kesalahan kita sebagai peternak ya? Iya, karena saya nggak tahan berisiknya waktu itu, cerewet betul kalau minta kawin itu indukannya. Walaupun makan jojong full, tetap anaknya nggak? Pertumbuhannya terhambat. Terhambat? Iya, pertumbuhan terhambat. Walaupun tidak disapih ya? Tidak disapih, sama indukan terus ini padahal. Terus sayang sebenarnya, tapi karena udah hamil, anaknya disusuin induknya nggak mau, ya udah anaknya kayak gini perkembangannya. Yang kedua anaknya 3. Anaknya 3. Cuman hidup 1. Cuman tinggal hidup 1. Yang mana? Yang ini? Nah, yang ini adiknya. Oh ini. Kembarannya 2 mati semua. Mati, karena yang 1 mati warnanya hitam, yang 2 warnanya sama kayak gini. Karena warnanya hitam, indukannya nggak mau nyusuin karena beda warna. Berarti kambing ini, babon ini tidak mau kalau warnanya beda. Warnanya beda, itu yang terjadi. Yang warnanya beda itu ngintuk-ngintukin bandot? Ya, ikutin warna pacekannya, warna bandotnya hitam total warnanya. Terus babonnya nggak mau nyusuin? Nggak nyusuin karena beda warna. Ditendangin terus? Ya diserudukin, digeser, dicium, diseruduk, digeser. Nggak pernah dijadwal waktu itu? Waktu itu memang dijadwal, tapi karena mungkin faktor waktu, kesibukan, jadi nggak telaten ceritanya. Lah yang satunya warnanya sama mati kenapa? Mati karena satu indukannya itu agak kurang, mungkin dari air susunya atau bagaimana. Dia udah makan rumput, terus makin lama makin layu-layu, kelihatan kayak sakit gitu. Belum rezeki lagi. Bermasalah babonnya ya? Iya. Wah ini juga jadi ujian berat bagi apalagi kalau pemula yang ngalami ya Mas? Seperti itu. Wah, tapi kalau susunya kecil ya? Iya.
kecil. Ini dulu awalnya juga hanya 3, tapi mati 1 di kandungan. Jadi yang lahir 2 mbaknya, yang mati 1. Oh gitu. Nah ini yang satunya anak mana? Nah, ini anaknya 2. Ini kemarin melahirkan anaknya 2, tapi yang 1 mati di kandungan. Jadi dikeluarin ini yang pertama sehat, yang kedua udah keluar udah keadaan mati. Ini 2 mati 1 di kandungan. Di kandungan. Waduh, nggak bisa keluar ini anaknya. Anaknya keluar waktu itu saya bantuin tak tarik keluar karena udah posisi udah mati, jadi tak bantu keluar waktu itu tak tarik. Dan ini anaknya yang 1 yang masih alhamdulillah masih sehat. Ini full rumput ya? Full rumput ini. Untuk tahun-tahun ini tak kasih rumput karena dilihat dari perkembangan untuk harga kambing itu sendiri sekarang lagi bahasanya adem. Jadi kalau saya kasih makan kayak onglo, kayak daun singkong yang beli itu hanya memberatkan di ongkos. Nah ini nih Mas, selalu menjadi momok bagi, dan memang harus diperhitungkan bener ya. Iya. Kalau harganya bagus, mahal-mahal kayak kemarin masih berani, masih menjanjikan ya. Masih menjanjikan. Situasi di Lampung Tengah harganya hancur, drop kayak gini, akhirnya berpengaruh juga ke kita ya. Berpengaruh untuk peternak sendiri itu berpengaruh. Apalagi yang berfokus usahanya di breeding, hanya mengandalkan penghasilan dari kambing itu untuk saat ini belum bisa dikatakan ketemu lah. Kacau, ya, kacau. Hancur hari ini. Kalau kita sambian, kita punya usaha, kita nyari rumput, insya Allah sifatnya tabungan, tapi untuk harian masukan belum ketemu saat ini. Belum mampu, padahal ini babon berapa? 18? Babon itu kan ada berapa ya? Kurang lebih ada 8 lah. Kalau total seluruhan ada 18 ekor. Termasuk indukannya ini ada mungkin sekitar 9-10 kali. Sisanya kemana? Dijual? Sisanya dijual. Kejar foto. Padahal lumbungnya kambing untuk. Tapi ini ya, Mas Ano udah 2 tahun berjalan ini ya? Hampir kurang lebih 2 tahun. 2 tahun berjalan aja kena harga murah, sangat berdampak sekali dari peternak breeding ya. Iya. Ya mudah-mudahan ini udah mendekati Idul Adha, harga bisa mulai berubah lagi lah. Harga mulai stabil. Oh, amin. Ini dere Mas Ano. Dere ya. Total masih ada 18 ekor ya? Iya, sama anakannya ada 18 ekor. Sisanya sudah mulai dijual. Apalagi Mas Ano kalau dari pengalaman berkaitan dengan pakan rumput full hijauan, perbedaan sekali lagi ya saya ngomong ya. Full rumput hijauan yang dulunya itu ada daun singkong, ada onggok singkong, sekarang hanya full rumput hijauan. Ini pengaruhnya, perbedaannya, perubahannya di kambing apa? Untuk perbedaannya sendiri, ini odot ini sendiri jangan terlalu sering kasih odot full odot karena ini nggak baik, nggak dilihat dari pertumbuhannya nggak bagus gitu loh. Karena apa, satu kotorannya itu mencret itu loh Pak, kayak letong gitu, letong sapi. Ya. Kedua di perut tuh kayak nggak gemuk gitu loh, nggak kenyang dengan rumput gitu. Artinya ya campuran aja kalau odot, tapi kalau full odot tuh nggak bagus. Nggak bagus. Tanpa adanya onggok, tanpa adanya daun singkong, apa bedanya dengan tahun yang lalu? Oh intinya sama aja sih kalau untuk pertumbuhan, cuman kita hanya menguras waktu aja sih. Kita menghemat di pembiayaan, tapi kita terkuras di tenaga. Artinya sekarang untuk kambing 18 ini hampir 2-3 kandi per hari. Merepotkan sekali, waktunya terkuras tapi hanya bisa menghemat di biaya pakan. Untuk susu sendiri di tahun awal dengan tahun ini bagus mana untuk produksi susu indukan? Kalau menurut pengalaman saya pribadi ya lebih bagus alami karena semua diproses alami dari rumput, dari alamnya sendiri. Habitatnya lah. Artinya pakan serba beli itu meringankan kita ngerumput ya. Di biaya pakan, berat di tenaga. Yang kalau yang bagi yang repot pasti berat di tenaga lah. Wih, ini babonnya. Ini mana ini? 2 bulan ini. Ini hamil. Oh, ini bunting 2 bulan. Ini hampir 80. Modal berapa Mas Ano? Ini dulu beli 22. 2.200.000. Ini masih mampu lah 2,5 juta sekarang. Iya. Masih mampu. Masih mampu kalau ini. Di pasar aja tadi ada yang 2,5 juta segini Mas. Iya. Hamil. Enggak hamil. Kosongan. Iya. Dia minta 2,5 juta. Ini bagus ini. 80 ini 80 ya.
berapa kali beranak itu sudah? Ini kemarin belinya indukan, jadi kurang tahu dari teman ini. Oh, dari teman ya. Ini. Wah, ini anaknya satu. Cuman satu ini. Anaknya satu. Jantan betina. Betina. Rezekinya ini. Tahun ini rezekinya banyak betina apa? Betinanya. Kemarin aja itu yang kemarin itu cuman betina semua. Itu sebelahnya juga 2 betina semua. Rezekinya masih betina ini. Rezekinya betina. Padahal udah kata orang kalau ngomong masalah dipajekin anaknya sore, banyak laki-laki, ternyata sama aja. Sama ya? Rezeki, tinggal rezekinya. Ini betina juga. Betina dua-duanya. Modal babon berapa ini dulu? Ini dulu agak lumayan ini, 26 waktu itu. 26. Sekarang belum ngangkat 26 ya. 26 kosong. Kalau top babonnya aja paling kemungkinan 2.300.000, 2,5 juta ya. Iya. Kali ini babon modal berapa? Yang ini waktu itu 23. 23. Kosongan juga. Kosongan ya. Wih. Ini kalau pedagang mungkin ya, pedagang beli ke peternak kan nggak nyampe segini sekarang kita ya. Iya. Pasti harganya turun. Nah, kita kalau beli biasa kan, kalau jual kan nggak mungkin sama. Ini anaknya 2 betina. Tadi di pasar aja harga kambing segini betina itu cuma 400.000. Ini yang bikin peternak breeding kecewa kalau anak kelahiran betina ya. Iya. Bikin lemes. Nggak ada, kayak ngomong nggak ada batinya. Ini betina hasil breeding. Bukan, dulu beli sama teman waktu itu. Lumayan ini harganya waktu berapa? itu 2,5 ini. 2,5. Waktu lagi harga-harganya harga PPI itu waktu itu. Siapa sekarang yang mau beli 2,5? Ya, nggak ada lah. Nggak ada ya. Ditahan aja. Ditahan. Melahirkan. Ini kacaunya kita jadi peternak ya. Wah, ini bandot ya? Yeah. Bandot dengan babon. Wah, ini gimana ceritanya ini kalau babon ini? Ini ada cerita yang agak apa ya namanya ya? Mengecewakan, sedih. Mengecewakan lah bahasanya ya, karena kita peternakan pengennya hasilnya cepat berkembang. Ini ternyata setelah saya pelihara 1 tahun dari sana dari babon, sudah pernah dipajekin tapi nggak jadi atau bagaimana. Dan ini sengaja saya campur biar birahi lagi. Tapi kemarin kayak lihat itu kayaknya udah kena sih dipajekin. Walaupun sebenarnya nggak minta birahi dia. Nggak minta sengaja saya campur. Kemarin sempet sih ekornya dia itu goyang-goyang, terus dinaikin sama pajaknya, bandotnya diem aja. Kemungkinan udah jadi gitu. Tapi untuk hamil lagi atau enggak, walau alam lah seperti itu. Ini sudah 1 tahun. 1 tahun dulu. Di sini nggak belum ada hasilnya. Padahal dulu waktu itu sudah dikawinkan. Iya, waktu itu sudah dikawinkan, udah kena kurang lebih 3 kali waktu itu. Kalau yang lain umumnya 1 kali aja udah kena. Ini semua itu dari ini pajaknya. Dan alhamdulillah semua nggak bertahan lama, udah pada bunting dan udah pada melahirkan. Cuma ini yang aku agak sanksi ini. Apakah ada masalah atau memang bagaimana? Karena waktu itu aku ambisi di kambing besar itu turunannya cepat besar, terus anaknya bagus-bagus. Ternyata beda ceritanya karena belum ada hasil dari selama ini melihara. Di luar ini pengalaman juga buat semuanya yang mau berternak ya. Iya. Kambing bagus, babon bagus, bandot bagus, anak belum tentu bagus. Kambingnya mahal, babonnya mahal, pejantannya mahal, anaknya situasi hari ini hancur, ya kan? Iya. Upaya kita sudah lakukan mulai dari pakan, mulai dari semua cara, ternyata belum hasil. Ini menjadi titik berat untuk pemula semuanya lah. Mas Ano Fernandes berani menceritakan hal-hal yang nggak enak. Ini luar biasa. Walaupun sudah jual berapa ekor ya? Ya kalau untuk jual berapa ekornya saya nggak bisa mastiin, tapi intinya udah banyak ya keluar masuk waktu itu. Intinya dijual, satu ada untuk kebutuhan, kedua juga ada untuk tukar kambing lagi, juga ada untuk kebutuhan anak. Kemarin anak malah minta motor ceritanya, jadi dijualin beberapa ekor waktu itu. Artinya sebenarnya kalau nggak dijual tetap banyak. Tetap banyak waktu itu, tetap banyak. Karena satu juga karena untuk kondisi harga kambing saat ini lagi adem bahasanya, jadi saya belum berani nambah isi lagi, terutama untuk pakan, terutama di pakan sih. Sekarang cari pakan susah. Kalau cari pakan nggak susah sebenarnya. Cuman beratnya di itu tadi Pak, di ongkos jualnya lagi gitu loh. Kita modal kambing taruhlah di awal dulu kita beli 2,5 juta, ditambah lagi kita pakan beli, mau jadi harga berapa kambing itu kalau dijual sekarang? Itu nggak ketemu sama sekali. Nggak bakal ketemu. Ngeri. Ini. Ini juga dulu belinya mahal ini Pak, 3.200.000. Nah sampai saat ini belum
birahi lagi. Sudah berapa bulan di sini? Di sini udah ada 4 bulanan. Mungkin setelah ini tak pindah ke sebelah sini biar dia lebih cepat ngangkat birahinya lah. 3,5 juta sudah 4 bulan. 3.200.000. 3.200.000 di sini udah 4 bulan. Belum kawin-kawin, belum birahi, belum juga bunting. Udah makan setiap hari. Wah, kacau. Apalagi harga sekarang. Ini mungkin, aja dari pengalaman saya dari jenis-jenis ini mungkin udah masuk jenis ke kambing PE lah. PE kalau semi sudah enggak PE standar lah. Artinya memang agak-agak kalau bahasa orang itu ngomong itu lawar, Pak. Lawar itu artinya jarak kehamilan sama jarak itunya lama gitu. Beda sama kambing-kambing kelasnya Jawa Randu kayak sebelah sana tadi. Dia 1,5 bulan aja indukannya udah minta kawin lagi. Tapi kalau indukan ini lama kayak gitu. Lama. Beda dengan kawin Jawa Randu ataupun Ramban itu beda. Pengalaman saya sih, karena ini udah terbukti dari 2 ini aja lama-lama semua. Ini 2 juga udah artinya udah babon semua. Terus untuk ciri-ciri kemajir kayaknya sih masih dari badan juga ada kurus-kurus, masih jauh lah harapannya. Tapi intinya lawar, Pak, kalau kami gede gini. Pengetahuan saya. Berat untuk tahun ini, Mas. Jadi pembreeding berat. Iya, untuk saat ini berat lah. Berat ya? Iya. Apalagi kemarin alhamdulillah sih tetap disyukuri, Pak, walaupun berat, rezekinya masih perempuan semua. Tapi kan ini berarti untuk teman-teman yang pengen breeding atau sudah belajar breeding atau memang sudah, pasti hukum ini terjadi, rumus ini terjadi. Tetap. Walaupun senior pasti ngalami. Iya. Berat jadi pembreeding. Ini mau kita katakan untuk pemula loh. Namanya ininya gini, Pak, setiap usaha pasti ada kendala. Jadi jangan takut dengan bayangan seseorang, karena rezeki kita intinya beda-beda. Tetap semangat, intinya itu aja. Tapi dikatakan berat untuk saat ini gitu. Untuk saat ini berat ya, karena ini untuk pemula yang pengen memulai. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai hitung manis di awal. Ya benar. Ya kan? Kita perlu banyak belajar dari pengalaman, termasuk dari YouTuber seperti yang 2 TV. Kita banyak sekali baca pengalaman. Di situ kita tahu resiko dan ataupun hasil apa yang kita dapat dari seorang peternak seperti itu. Kita harus banyak belajar. Belum tentu si A dengan si B nasibnya sama. Belum tentu. Sama-sama capek, sama-sama ngarit, rezeki tetap beda. Tetap beda. Walaupun kambingnya sama-sama banyaknya, sama-sama sedikitnya, hasilnya tetap beda. Termasuk dari angka kelahiran, sebelah bisa laki-laki semua, ternyata ini perempuan semua. Ya itulah rezekinya. Ini buat orang-orang di luar sana yang berkaitan dengan ini dampak ya, ini dampak dengan terjadinya pengurusan surat terlalu mahal. Terus akhirnya berdampak di masyarakat kayak gini, harga hancur, di pasar hancur. Kalau bisa, karena ini semuanya menyangkut hajat hidup banyak orang, rezeki banyak orang, saya mohon untuk yang berkaitan dengan surat menyurat ya, surat menyurat tetap inilah salah satu dampaknya akibat Lampung Tengah tidak bisa mengirim banyak kambing seperti dahulu. Artinya di ekonomi di desa itu cukup hancur seperti ini nih. Harga kambing luar biasa hancurnya. Ini mohon maaf saya sampaikan, karena pedagang atau pedagang pengirim itu tidak berani cerita seperti ini di belakang layar. Tapi saya memberanikan diri nih untuk bercerita. Surat menyurat tolong dikembalikan seperti yang dulu. Kambing di desa-desa itu sehat, aman, tapi harga semakin hancur seperti ini. 3.200.000 saja hari ini tidak mampu harga 2 juta. Paling mentok 2,5 juta ini. Ini kan rugi di peternak, belum dapat hasil sudah harganya sudah hancur dulu. Anak umpamanya melahirkan betina harganya cuma 400-500 ribu. Ini kan juga mempengaruhi daya semangat masyarakat peternak. Ngaritnya udah capek dan lain sebagainya. Nah Mas Ano, untuk ukuran kandang tidak ada masalah sebenarnya kan ya? Bagus, ideal untuk peternak penggemuk, peternak breeding. Bagusnya lebar 1,20 meter ke belakang 1,5 meter untuk betina breeding. Yang jumbo-jumbo kayak gini untuk pejantannya ya lebar 1,5 meter ke belakang ya 1,5 meter persegi. Untuk ruang kawin juga bisa, untuk individu juga bisa. Untuk penggemukan sebaiknya lebarnya ya 50 cm bersih, ke belakang 150, itu bagusnya. Berkaca dari kita semuanya, terima kasih. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.